Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem telekomunikasi, di mana pertemuan terakhir kita sudah melihat modulasi amplitudo, termasuk modulator dan demodulator AM. Nah, hari ini kita akan lanjutkan modulasi AM atau modulasi amplitudo dengan menggunakan informasi sinyal kompleks. Jadi sinyal kompleks adalah sinyal yang mempunyai lebih dari satu frekuensi. Misalkan ini kita sebut ya sinyal kompleks. Jadi informasinya terdiri dari beberapa buah frekuensi dengan amplitudo yang berbeda, sehingga dari kita kemarin sudah tuliskan XMT adalah AM max sin 2V FMT. Ini adalah menggunakan informasi tunggal. Kalau kita kemarin punya XCT adalah AC max sin 2V FCT, maka sinyal termodulasi AM adalah sinyal carrier yang amplitudonya kita modulasi dengan XMT sin 2V FCT. Nah, jika kita punya XMT sinyal kompleks, misalkan AM1 sin 2V FM1T tambah AM2 sin 2V FM2T tambah dan seterusnya AMN sin 2V FMNT. Nah, sekarang kita punya informasi sinyal kompleks. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihatkan dalam simulasi MATLAB. Ini adalah sinyal dengan informasi tunggal. Kemarin kita sudah tunjukkan. Jika ini kita tambahkan dengan sinyal lain, misalkan tambah 0,7 kali cos 2 kali pi kali 150 T misalkan, maka apa yang terjadi? Nah, kita punya sinyal informasi yang merupakan jumlahan dua buah sinyal. Nah, kemudian karena dia dua buah sinyal, maka ini akan juga spektrumnya nampak ada dua buah sinyal. Misalkan ini Oke, misalkan ini 0,5, 0,7, sehingga si informasinya terdiri dari dua frekuensi. Nah, kita lihat perubahan spektrumnya juga di bagian di atas frekuensi carrier muncul juga dua spektrum. Ini juga ada muncul dua spektrum. Begitu juga kalau kita tambahkan lagi sinyal lain. Misalkan sin. Frekuensinya 200. Oke, maka ini yang terjadi. Maka sinyal informasinya terbentuk dari tiga buah sinyal. Maka di sini juga sinyal termodulasinya menghasilkan akan berubah-ubah amplitudonya sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Jadi sinyal carrier amplitudonya juga berubah-ubah mengikuti amplitudo sinyal informasi. Kemudian di spektrumnya juga dapat kita lihat ada tiga frekuensi pada sisi atas, ada tiga spektrum pada bagian bawah frekuensi carrier pada sisi bawah. Nah, ini sudah kita jelaskan di sini bahwa kalau kita tuliskan dalam bentuk yang kedua, maka kalau pada
bentuk ini kemarin kita sudah tuliskan modulasi AM. Ini kemarin sudah kita tuliskan untuk informasi tunggal kita sudah tuliskan dengan AC max 1 tambah M sin 2V F MT sin 2V FCT. Nah, maka untuk sinyal kompleks di mana tadi ini adalah M sama dengan AM max per AC max, maka untuk sinyal kompleks bisa kita tuliskan XAMT adalah AC max 1 tambah M1 sin 2V FMT FM1T tambah M2 sin 2V FM 2T tambah dan seterusnya MN sin 2V FM NT sinyal teorinya adalah sin 2V FJT. Ini ketika dia informasi kompleks di mana M1 tadi adalah AM1 per AC max, M2 adalah AM2 per AC max, dan MKN adalah AMN per AC max. Nah, kalau yang bentuk yang ketiga kita punya persamaan X AMT adalah AC max sin 2V FCT kurang M per 2 AC max tambah M per 2 AC max sin 2V FC kurang FMT kemudian kurang M per 2 AC max sin 2V FC tambah FMT. Nah, maka untuk sinyal kompleks bisa kita tuliskan lagi X AMT yaitu AC max pasti ada satu komponen carrier sin 2V FC T tambah pertama tentu M1 per 2 AC max sin 2V FC kurang FM1T kurang M1 per 2 AC max sin 2V FC tambah FM1T kemudian ditambah lagi M2 per 2 AC max maaf ini cos ya, lupa ini adalah cos, ini juga cos, ini cos, maka M per 2 AC max cos 2V FC kurang FM2T dikurang M per 2 M2 per 2 AC max cos 2V FC kurang FM2T kemudian ditambah sampai MN per 2 AC max cos 2V FC kurang FMNT dikurang MN per 2 AC max
cos 2V FC tambah FM NT. Jadi ini adalah persamaan sinyal kompleks. Nah, sehingga bisa kita pahami sekarang bahwa bentuk spektrum dari ini harus Anda coba turunkan sendiri walaupun sudah ada di lecture note. Jadi biar lebih paham, silakan Anda masing-masing Anda mencoba juga menurunkan seperti yang sudah kita tuliskan sehingga kita dapatkan ini persamaan 20. Jadi persamaan 20 ini harus latihan untuk menurunkannya sehingga bisa kita pahami nah ini spektrum dari sinyal termodulasi kompleks. Jadi kita tuliskan ini adalah sumbu frekuensi, maka komponen pertama adalah AC max. Frekuensinya adalah Fc, kemudian ini ada M per 2 AC max, M1 ya, 1 per 2 AC max, frekuensinya Fc kurang FM1, kemudian di atasnya ada Fc tambah FM1, M1 per 2. Selesai dari ini. Kemudian untuk sinyal berikutnya ada M per 2 sekarang. M2 per 2 AC max. Frekuensinya Fc tambah FM2. Di sini juga M2 per 2 AC max adalah Fc kurang FM2. Sebagaimana yang kita tuliskan di sini. Jadi bisa kita pahami kenapa spektrum ini muncul komponen sini berarti adalah Fc tambah FM1, Fc tambah FM2, Fc tambah FM3. Ini adalah Fc kurang FM1, Fc kurang FM2, Fc kurang FM3 dan seterusnya. Nah, sekarang berbeda dengan spektrum dengan modulasi tunggal di mana informasinya cuma satu nada saja. Ini kemarin kita sebut ya lower side frekuensi. Ini upper side frekuensi. Nah, karena dengan sinyal kompleks pada sisi atas menduduki band tertentu yang kita sebut ya upper side band, sedangkan di bawah kita sebut ya lower side band. Jadi ini yang kita sebut kemarin salah satu pertanyaan di tugas, belum bisa kita jawab karena ini belum kita jelaskan apa bedanya upper side frekuensi dan upper side band. Upper side band berarti ketika informasinya adalah sinyal kompleks, sedangkan upper side frekuensi kita ketika informasinya adalah nada tunggal atau frekuensi tunggal. Nah, dengan demikian juga kita bisa pahami bahwa bandwidth dari sinyal kompleks membentang dari Fc kurang Fm N sampai Fc tambah Fmn. Jadi bandwidthnya adalah dari Fc tambah Fmn dikurang Fc kurang Fmn. Jadi sama, yaitu 2 Fmn atau N itu adalah 2 frekuensi informasi tertinggi. Jadi 2 Fm max. Jadi kalau sinyal kompleks, bandwidthnya adalah 2 kali frekuensi tertingginya. Jadi kalau pada contoh kita ini adalah frekuensi tertingginya adalah 200, maka bandwidthnya adalah 2 kali 200, yaitu 400 Hz. Jadi ini membentang dari 1500 tambah 200, 1700, ini
1200. Jadi 1200 ya, 1200 sampai 1700 itu adalah 400 Hz. Maaf, 1300 ya. 1300 sampai 1700 Hz. Jadi bandwidthnya adalah 400 Hz dari sini ke sini. Dimana amplitudonya tadi bersesuaian dengan ini M N per 2 AC max. Jadi tinggi rendahnya amplitudo ini tergantung dari amplitudo sinyal informasi dan indeks modulasinya. Jadi ini sudah kita contohkan tadi. Kemudian ini kalau sinyal persegi, ingat sinyal persegi terbentuk dari jumlahan beberapa buah sinyal. Sehingga ketika kita modulasi, maka ini adalah FC tambah FM1, ini adalah FC tambah FM2, ini FC tambah FM3, FC tambah FM4, dan seterusnya. Dan tingginya juga turut, yaitu ya M per 2 AC max, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini yang di buku-buku sering digambarkan berbentuk segitiga, bahwa ini kita sebut ya lower sideband dan ini adalah upper sideband. Nah, karena di buku tidak ditunjukkan lagi seperti ini, menunjukkan bahwa ini adalah range band frekuensi yang membentuk upper sideband dan ini adalah range frekuensi atau band frekuensi yang membentuk lower sideband. Ini bisa Anda copy untuk membuktikan bahwa ketika sinyal kompleksnya adalah sinyal persegi, maka amplitudo sinyal juga akan membentuk, amplitudo sinyal carrier juga akan membentuk berubah sesuai dengan amplitudo sinyal persegi. Nah, karena sinyal informasi umum adalah sinyal suara, nah maka ini kita sebut ya upper sideband dan ini adalah lower sideband. Ini noise ya, ini noise kemarin ya. Jadi kalau kita lihat contoh modulasi kompleks dengan suara tram, oke, ini adalah penggalan suara tonal tram, ini adalah sinyal carrier, kemudian ini adalah sinyal termodulasi, bahwa amplitudo sinyal carrier yang tadinya konstan sekarang berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Kemudian spektrumnya ternyata AM max per M per 2 AC max nya sangat kecil sekali sehingga tidak terlalu kelihatan. Maka kita coba perkecil amplitudo sinyal carrier-nya misalkan 0,05. Nah, sekarang juga nampak muncul sideband pada sisi atas dan pada sisi bawah. Ini membentang kemarin sampai FC tambah 8000. Jadi ini yang kita maksudkan upper sideband dan lower sideband. Nah, ini bisa kita tambah lagi. Oke, ini adalah upper sideband dan lower sideband. Ketika informasinya adalah sinyal suara. Oke, jadi sekarang kita sudah lihat
bahwa ketika modulasi adalah sinyal kompleks, maka akan muncul sideband pada spektrum lower sideband dan upper sideband, di mana bandwidth adalah frekuensi terluar ini, jarak frekuensi terluar ini, pita frekuensi pada upper side dan lower side. Jadi nanti oke, jadi ini akan membentang sampai 8000, berarti bandwidthnya sebenarnya adalah kalau sekarang dari 0 sampai yang signifikan itu adalah dari 0 sampai 4000. Kalau ini kita anggap sinyal yang tidak dominan. Ini adalah harusnya kalau frekuensi keluar sebenarnya adalah 8000, FC tambah 8000, kemudian FC kurang 8000. Jadi kira-kira itu silakan Anda baca lagi ini. Ini keterangannya sama, kira-kira ini adalah penjelasan yang sama yang saya jelaskan dan sudah saya tuliskan di buku. Jadi ini adalah modulasi sinyal kompleks. Kita sudah lampirkan hanya beberapa deret folder yang bisa Anda gunakan sebagai informasi untuk demodulasi dengan modulasi AM. Bisa Anda coba persamaannya sebagai XMT sebagai sinyal informasi. Programnya bisa tinggal Anda copy, kemudian Anda bangkitkan. Nah, sinyal kompleks sebagai informasi sinyal AM, sehingga akan muncul sideband pada sisi atas dan sisi bawah. Semakin banyak komponen folder yang kita gunakan, maka semakin banyak juga komponen pita sisi atas dan sisi bawah. Kita lanjutkan daya sinyal AM. Sebelumnya di rangkaian listrik kita sudah belajar bahwa jika ada sumber tegangan terhubung kepada sebuah beban, maka daya yang diserap oleh beban ini adalah V kuadrat per R. Ini kalau tegangannya adalah tegangan DC. Kemudian kalau kita ganti sumbernya adalah sumber AC, maka di rangkaian listrik kita tahu bahwa yang kita gunakan adalah VRMS, yaitu Vmax per 2/2. Vmax-nya adalah AC max atau AC ini per 2/2, itu 0,707 AC max. Sehingga dayanya adalah VRMS kuadrat per R, jadi sama. Jadi ketika sinyalnya adalah sinyal AC, maka dayanya adalah AC max VRMS kuadrat per 2, pengganti V ini kan. Kemudian kalau ini dikuadratkan nilainya adalah 0,5, maka 0,5 dipindah ke bawah menjadi 2. Jadi kalau ini adalah sinyal carrier, maka daya yang diserap oleh beban ini adalah AC max kuadrat per 2R. Nah, dengan cara yang sama, jika ini adalah sumbernya kita gantikan dengan sinyal komponen sisi bawah, M per 2 AC max cos 2V FC kurang FMT, maka ini adalah Vmax-nya. Vmax-nya adalah M kuadrat per AC max. Maka dengan cara yang sama, VRMS-nya kita masuk kuadratkan per R, maka kita dapatkan M kuadrat per 4 AC max kuadrat per 2R. Ini tadi kuadrat dari 0,707. Dengan cara yang sama dengan ini, ternyata daya upper side frekuensi dan lower side frekuensi itu adalah M kuadrat per 4 PC. Nah, sehingga kalau ketika sumber ini kita berikan kepada beban, maka daya totalnya adalah tinggal kita jumlahkan ini. Daya carrier, daya upper side frekuensi, dan daya lower side frekuensi. Sehingga daya total, jika ini adalah transmitter AM, kemudian ini adalah antena, maka daya yang dipancarkan oleh antena, daya totalnya adalah PC M kuadrat per 4 PC tambah M kuadrat per 4 PC. Atau daya transmit
totalnya adalah PC dalam kurung 1 tambah M kuadrat per 2. Dan ini lagi-lagi kita sarankan agar paham semua penurunan rumus ini Anda tuliskan, Anda coba tuliskan sendiri biar Anda mudah mengingatnya. Kemudian kita ingatkan lagi bahwa lecture note dan ini chapter 4 1-4 ini harus sudah Anda print, memudahkan Anda untuk belajar. Jadi kita tidak misalnya menghimbau di sini bahwa cara Anda belajar harusnya adalah membaca buku teks ini. Ini hanya sebenarnya kita sampaikan video yang lalu, ini hanya pengantar saja, pengantar bagi Anda untuk membaca lebih lanjut buku teks. Nah, selanjutnya Anda bisa baca lebih detail buku teks mengenai modulasi AM. Jadi transmisi menggunakan AM. Jadi namanya sistem pengiriman atau pemancaran informasi menggunakan modulasi AM. Ya, jadi mulai pelan-pelan dibaca ini. Sinyal informasi dikirimkan antara transmitter dan receiver melalui beberapa bentuk media transmisi. Sinyal informasi asli, tetapi sinyal informasi asli jarang sekali dalam bentuk yang sesuai dengan transmisi. Jadi maksudnya transmisi ini kan menggunakan frekuensi tinggi. Jadi karena informasi adalah frekuensi rendah, ya makanya di sini disebutkan tetapi sinyal informasi jarang sekali dalam bentuk yang sudah sesuai atau sudah cocok dengan sinyal informasi. Dengan transmisi. Sehingga sinyal informasi tersebut perlu ditransformasikan dari bentuk aslinya ke bentuk yang lebih sesuai dengan transmisi. Proses menumpangkan sinyal informasi frekuensi rendah ke sinyal frekuensi tinggi atau sinyal pembawa kita sebut ya modulasi. Demodulasi adalah proses kebalikan di mana sinyal diterima ditransformasikan kembali ke bentuk aslinya. Oke, tujuan dari chapter ini adalah untuk memberikan penjelasan pada pembaca konsep dasar dari modulasi AM. Jadi ini silakan Anda baca untuk lebih paham mengenai modulasi AM. Seperti ini, ya, coba memahami modulasi AM adalah proses merubah amplitudo relatif dari sinyal carrier frekuensi tinggi sehingga proporsional dengan nilai sesaat dari sinyal informasi. Jadi kita ingatkan lagi bahwa ini kita sebut dia nilai sesaat. Jadi XMT ini adalah nilai sesaat waktu T. Ini adalah kalau ini misalkan T, maka ini adalah XMT. Jadi ini adalah saat 0, ini saat 0,01, misalnya saat 0,02, maka kurva ini kita sebut ya kurva sesaat. Jadi kalau kita lihat di MATLAB, karena nilai sesaatnya adalah discrete, berarti ini adalah ini nilai sesaatnya yang kita plot menjadi kurva. Jadi pengertian fungsi T berarti nilai sesaat ini yang namanya instantaneous value. Jadi kurva nilai sesaat. Sebagaimana kita lihat pada sinyal termodulasi AM. Oke, ini amplitudo sinyal carrier berubah-ubah dengan nilai sesuai dengan perubahan
nilai sesaat dari sinyal informasi. Oke, ini spektrum sudah kita jelaskan, bisa Anda baca lebih jauh. Dan yang terakhir kita jelaskan juga bahwa untuk sinyal kompleks, maka ini adalah FM tertinggi, frekuensi informasi tertinggi. Jadi bandwidthnya adalah 2 FM max. Nah, urainya perlu Anda baca lagi untuk membiasakan juga dengan referensi berbahasa Inggris. Nah, ini berarti ini adalah, kalau ini adalah sinyal kompleks, maka bandwidthnya adalah spektrum terluar ini. Oke, jadi AM, DSP, FC ini adalah singkatan dari Amplitude Modulation, Double Sideband Full Carrier. Jadi sebagaimana Anda jelaskan tadi, sinyal AM pertama yang sudah kita jelaskan ini disebut ini, AM Double Side Full Carrier. Kenapa? Karena dia mempunyai dua sisi, kemudian full carrier. Nanti kenapa dibilang full carrier, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya mengenai sinyal SSB. Ada nanti AM DSB SC, ada AM SSB. Nah, ini contoh latihan. Pasor saya kira tidak perlu. Nah, ini indeks modulasi. Ya, kalau kemarin kita gunakan AM max, ya sama saja, tinggal di AM max. Berarti ini EM adalah, kalau kita tuliskan EM sin 2V FMT, mana ini sekarang adalah amplitude maksimum dari sinyal informasi. Kemudian ini persen modulasi, indeks modulasi kali 100, maka kita dapatkan persen modulasi, yaitu dalam persen. Nah, seperti ini bisa Anda buktikan sendiri bahwa, ingat, amplitude ini adalah EC atau AM max, kemudian tinggi ini adalah EM max. Nah, maka tinggi dari titik ini ke puncak ini kita sebut ya plus Vmax. Sementara tinggi yang kecil ini kita sebut ya plus Vmin, di mana besarnya adalah tentu EC dikurang EM. Jadi ini harus dilihat-lihat juga, oh betul bahwa ini adalah EC dikurangi dengan EM, maka ini adalah Vmin. Sehingga bisa kita tuliskan juga bahwa EM itu adalah setengah Vmax kurang Vmin. Jadi karena EM ini tinggi ini adalah Vmax kurang Vmin dibagi 2. Jadi harus bisa kita pahami juga bahwa ini adalah tinggi ini adalah Vmax kurang Vmin. Kemudian kalau dibagi 2 maka dapat nilai EM. Jadi belajar memahami apa yang tertulis dari buku. Begitu juga dengan EC, maka Vmax tambah Vmin dibagi 2. EC adalah tinggi ini sama dengan Vmax ditambah Vmin, kemudian baru dibagi 2. Karena EC max itu sebenarnya adalah 2 kali ini, tentu ditambah nilai
Femin. Jadi harus ada ingat jadi ini adalah Femin, sementara ini adalah Vmax. Kemudian 2 EC max itu adalah 2 kali ini, sehingga kalau kita kurangkan selisih ini adalah Femin, maka bisa kita pahami ini adalah tinggi ini sama dengan tinggi ini ditambah tinggi ini, maka bisa kita pahami tingginya adalah EC setengah Vmax tambah Femin. Nah, kemudian karena kita sudah tahu indeks modulasi adalah EM per EC, maka ini bisa ya dipahami rumusnya adalah setengah Vmax tambah Femin per setengah Vmax tambah Femin. Atau kalau ini kita coret, maka indeks modulasi sama dengan Vmax, bisa juga kita hitung dengan Vmax kurang Femin per Vmax tambah Femin. Ini belum kita tuliskan di buku, jadi ada 2 cara untuk menghitung indeks modulasi. Silakan ikuti contoh ini. Sebuah gelombang AM ditunjukkan gambar 47. Tentukan peak amplitude dari upper dan lower side frekuensi. Jadi ini ya. Ini kebetulan sudah diturunkan. EUSF ini tadi EM per 2 yang Anda gunakan rumus ini sambil memahami pertanyaannya. Oke, semua selesai. Nah, ini yang sudah kita turunkan. Betanya adalah EM dan EC kita gunakan AM max dan AC max. Oke, ini sama persis dengan yang sudah kita turunkan. Anda tinggal lihat ulang untuk memahami apa yang sudah kita turunkan. Nah, ini yang terakhir juga sudah kita turunkan. Ini sama seperti yang sudah kita jelaskan. Ya, silakan dibaca juga uraiannya ya, untuk lebih memahami. Oke, nanti kita akan baca. Sekarang pelajari ini dulu, nanti kita akan sama-sama baca soal-soal pada akhir bab. Ini daya yang sudah kita jelaskan tadi, silakan Anda baca uraiannya. Ini pada rangkaian listrik, daya yang disipasikan sama dengan kuadrat tegangan dibagi dengan tahanan. Sehingga daya rata-rata yang dipaskan pada beban oleh sinyal carrier sebelum modulasi sama dengan tegangan LMS-nya, kuadrat tegangan LMS dibagi dengan beban. Jadi sama yang kita sudah jelaskan sebelumnya, tinggal Anda baca ulang. Hasilnya sama dengan yang sudah kita tuliskan di lecture note. Jadi penting sekali mencoba juga memahami apa yang disebutkan di buku teks aslinya mengenai apa yang sudah kita bahas. Ini yang belum kita ini bisa Anda pelajari sendiri. Sama dengan daya adalah perkalian kuadrat dari arus dikali beban, sehingga kita dapatkan ini belum saya tuliskan di lecture note, bahwa daya yang dipastikan ke beban sama ya. Kalau ini adalah I, ini kita ganti dengan sumber arus.
ini kita ganti dengan sumber arus, maka P-nya adalah I kuadrat kali R. Nah, selanjutnya bisa Anda ikuti penurunan rumus untuk arus. Jika AM-nya adalah sinyal kompleks di mana frekuensinya lebih dari 1, maka ini adalah persamaan AM-nya, carrier ditambah 2 lower sideband ditambah 2 upper sideband. Nah, dayanya pun bisa Anda ikuti, silakan dipelajari. Kemudian rangkaiannya nanti akan Anda bahas di elektronika telekomunikasi, tetapi kita sudah tunjukkan satu saja. Kemudian untuk pengukuran osiloskop nanti praktikum, sinyal AM bisa kita tampilkan dalam bentuk trapesium. Jadi seperti ini. Bagian yang kecil ini tadi adalah Vmin, ini adalah Vmax, maka ini digambarkan dalam bentuk trapesium, di mana ini adalah Vmax, ini adalah Vmin. Nah, sehingga indeks modulasi nanti akan diukur menggunakan trapesium ini pada pengukuran. Oke, ini contoh modulasi dengan sinyal kompleks yang sudah kita tunjukkan di MATLAB. Baik, jadi itu untuk bab keempat ini. Mengenai modulasi AM, silakan Anda baca dengan serius mengenai modulasi AM pada buku teks. Kemudian disarankan juga Anda banyak bereksperimen dengan MATLAB agar lebih paham maksud dan tujuan dari bab keempat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.